Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, al-aba wal ummahat wal ikhwan wal akhwat, al hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala pada kesempatan petang hari ini Allah azza wa jalla dengan takdir dan taufiknya mempertemukan kita di majlis ini. Ini merupakan majlis yang pertama yang telah disepakati di dalam bermajlis membaca kitab akidah, mempelajari akidah, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah yang diwariskan oleh para ulama yang tertulis dalam kitab-kitab akidah mereka. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah, pembahasan kitab akidah adalah pembahasan yang sangat penting karena akidah itu adalah pondasi yang menentukan benar dan tidak benarnya agama seseorang. Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan fal aqidatus sahihatu asasun muassasun, maka akidah yang benar, akidah yang sahih adalah asas al-musahih, pondasi yang menentukan benar dan tidak benarnya di jami'il a'mal, untuk seluruh amalan. Fa ayyu amalin la yubna ala aqidatin sahihatin fa innahu mardudun ala sahibihi. Maka amalan apapun yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak dibangun di atas akidah yang sahihah, akidah yang benar, maka amalan itu ditolak
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapapun orang yang melakukannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya kajian kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dengan taufik Allah Tabaraka wa Ta'ala pula kita bersepakat pada majlis yang kita awal ini untuk kita mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari sumber-sumber yang benar, yang terpercaya, masalah pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah ta'ala pada majlis kita yaitu akidah, kita akan bacakan satu kitab yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid Al-Athari, yang beliau memberikan judul pada kitab yang disusunnya ini dengan judul Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Salih Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita memilih membaca kitab ini di antara yang mendorong kita memilihnya. Yang pertama, kitab yang disusun oleh beliau adalah sesuai dengan hajat apa yang kita butuhkan. Kita sedang berhajat untuk mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah para salafus saleh, sehingga kitab ini insyaallah ta'ala memenuhi hajat kita. Yang kedua, kitab yang disusun oleh penulis ini telah diteliti oleh sejumlah ulama yang terpercaya akidah mereka dan juga terpercaya manhaj mereka, bahwa mereka adalah ulama-ulama yang dikenal sebagai ulama-ulama yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang terpercaya. Di antara ulama-ulama yang telah meneliti ulang kitab yang disusun ini adalah beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Jibrin rahimallahu ta'ala. Kemudian Ma'ali Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimallahu ta'ala, dan Asy-Syaikh Dr. Nasir Ibn Abdul Karim Al-Aqr hafizahullah ta'ala, dan Asy-Syaikh Dr. Su'ud Ibn Ibrahim Asy-Syuraim hafizahullah ta'ala, dan Syekh Muhammad Ibn Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Ulama-ulama yang telah meneliti ulang kitab yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid Al-Athari ini adalah ulama-ulama yang dikenal di masa atau di abad kita ini oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh penjuru negeri Muslim, sebagai para ulama yang lurus akidah mereka, yang lurus manhajnya, yang lurus yaitu amalnya. Sehingga di antara yang mendorong kita membaca kitab ini adalah rekomendasi mereka dan penetapan mereka, tidak sekedar pujian yang diada-adakan terhadap kitab yang ada ini, bahwa mereka seluruhnya menyebutkan bahwa buku yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari termasuk buku pedoman tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun secara ilmiah berdasarkan nas-nas dan hujjah-hujjah yang qawiyah dari kitab dan sunnah. Kemudian yang ketiga, di antara alasan kita memilih membaca kitab ini,
bahwa kitab ini secara sistem penyusunan lebih sistematis dibandingkan kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama yang terdahulu, bukan karena keutamaan yang lebih dimiliki oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari dibandingkan ulama-ulama yang terdahulu, tidak. Tapi karena beliau Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hidupnya di zaman yang belakangan, sehingga di dalam menyusun kitab yang beliau susun ini, beliau himpun ilmu-ilmu yang telah diwariskan oleh sejumlah ulama. Dan ini yang dimaksudkan oleh ulama-ulama yang kontemporer, bahwa apa yang disusun oleh ulama-ulama kontemporer itu memberikan nilai lebih dari hal kemudahan. Dari hal kemudahan, secara sistem lebih mudah. Kemudian secara pembahasan lebih lengkap. Kenapa? Karena dihimpun dari sejumlah kitab para ulama yang bisa jadi pembahasannya terkait dengan masalah akidah yang didapat dari ulama-ulama terdahulu di zamannya. Kemudian muncul materi akidah yang lain di zaman ulama tertentu di daerah tertentu pula. Kemudian buku-buku kitab-kitab tersebut dipelajari, kemudian disusun sedemikian rupa, diringkas sedemikian rupa oleh penulis, yaitu Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari dalam buku Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Ahli Sunnati wal Jamaati, yang insyaallah kita akan bacakan untuk pertemuan kita kali ini dan selanjutnya. Oleh karenanya kami mengharap kepada yang berwenang dalam pengajian kita pada pertemuan yang akan datang, seharusnya semua yang hadir turut memiliki kitab ini. Kalau mendapatkan aslinya barangkali lebih sulit, cukup yaitu dalam bentuk fotokopian saja. Nanti diusahakan berapa jumlah kita, ada berapa ratus atau berapa ribu ini, difotokopikan, kemudian dimiliki, masing-masing harus membawa kitabnya. Maaf Pak, saya belum bisa membaca kitab. Nah, ini maksudnya kita datang ke sini untuk belajar, untuk kita mengaji. Maka kalau kita belum bisa membaca kitab, kita datang mengaji, kita simak penjelasan, insya Allah nanti kita akan tahu bagaimana kitab itu dipelajari. Makanya nanti diusahakan pertemuan yang akan datang, masing-masing kita sudah memiliki buku ini dalam bentuk fotokopian, sehingga nanti mudah bagi kita untuk ikut mempelajarinya. Selain itu pula, kenapa kita harus punya kitab? Selain bisa menyimak, saya pribadi, saya tidak mendahului panjenengan, saya pribadi hafalan saya lemah, kemampuan memori saya juga tidak banyak bisa menangkap. Seandainya tidak ada kitab yang kita pelajari, bisa jadi setelah kita itu pulang dari pengajian, tidak ada lagi yang kita miliki. Padahal materi akidah ini tidak boleh berhenti dipelajari. Selesai membaca kitab satu, bukan berarti selesai pula kita itu mempelajari akidah. Tidak. Kita harus mengulang dan mengulang, karena akidah ini pembahasannya adalah tentang seluruh kehidupan, seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Di mana kita hidup dalam beragama, di situ kita akan butuh dengan akidah yang benar. Pada sisi kehidupan yang mana kita berada, di situ kita butuh apa? Akidah yang benar. Sehingga materi akidah terus harus kita pelajari, diulang.
Tidak kita itu berhenti dari selesai membaca satu kitab, kita merasa cukup sehingga tidak lagi mempelajari materi akidah. Oleh karenanya apabila kita punya kitabnya, begitu kita pulang, kita baca ulang, maka semakin menguatkan daya tangkap yang ada pada memori kita masing-masing. Yang ketiga, dan begitulah cara para ulama, metode para ulama di dalam belajar dan mengajar, mengkaji kitab, mempelajari kitab. Karena ilmu itu diwariskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Sehingga kita ingin mewarisi ilmu ulama, maka kita baca kitab-kitab para ulama. Kita bersama mohon kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan taufik serta hidayah kepada kita, mengantarkan kita menuju maksud, ingin benar-benar paham dan bisa mengamalkan akidah yang benar, akidah ahli sunnah wal jamaah yang lurus, yang dengannya kita berharap amal-amal, baik itu amalan hati, amalan lisan, apakah amalan anggota badan kita, akan diterima oleh Allah SWT dengan dasar akidah yang sahihah yang sudah kita miliki bersama. Para bapak, para ibu, para ikhwan, para akhwat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung menuju kepada muqaddimah dari kitab Al-Wajiz fi aqidati salafis salih ahli sunnati wa jamaati. Dikatakan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Hamid Al-Athari dalam muqaddimah atau pendahuluan dari kitab ini. Setelah beliau mengawali kitab ini dengan khutbatul hajah yang diawali dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kemudian beliau melanjutkan dengan membaca satu ayat dari surat Ali Imran, kemudian satu ayat dari surat An-Nisa, kemudian dibaca pula ayat dari surat Al-Ahzab. Kemudian beliau melanjutkan dengan ucapan amma ba'du. Kemudian dibawakan oleh beliau sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam konteks ini para bapak, para ibu, disebut sebagai khutbatul hajah, yaitu pembukaan yang biasa dibaca oleh Rasul pada khutbah-khutbah beliau, dan juga biasa dibaca oleh para sahabat di dalam khutbah-khutbah mereka, dan begitu pula diikuti oleh para ulama yang sesudah mereka sampai hari ini. Khutbatul hajah ini disebutkan disyariatkan untuk dibaca pada setiap hajat. Disyariatkan untuk dibaca pada setiap hajat. Rasulullah dan para sahabatnya senantiasa atau seringnya mengawali pembicaraan mereka pada perkara-perkara agama dan juga pada khutbah nikah atau khutbah Jum'ah atau pada muhadarah. Muhadarah itu adalah pengajian umum atau yang lainnya, diawali dengan khutbatul hajah ini.
yaitu innal hamdalillah sampai hadis Nabi fa inna asdaqal hadis kitabullah. Khutbatul hajah yang seperti ini diriwayatkan di beberapa kitab hadis dari kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun diriwayatkan di beberapa kitab hadis itu dengan beberapa perbedaan lafaz, tetapi tidak jauh perbedaannya. Disebutkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dalam kitabun nikah, pada bab khutbatun nikah. Disebutkan juga di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dan Sunan Abi Dawud dan kitab Sunan An-Nasa'i, dan Al-Imam Abu Ya'la juga meriwayatkan dalam kitab Musnadnya, dan Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya, yaitu Sunan Al-Baihaqi. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnad Ahmad. Dan disebutkan ujung dari khutbah hajah ini dalam kitab Sahih Muslim. Dalam kitab Sahih Muslim, yaitu di kitab Jum'ah, bab khutbatuhu sallallahu alaihi wasallam fil Jumu'ah. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk kita sampaikan, untuk kita jelaskan kepada umat, kepada kita ini, dan kepada umat pada umumnya, bahwa khutbatul hajah yang dibaca untuk mengawali khutbah Jumat, yang dibaca untuk mengawali pengajian-pengajian atau taklim-taklim atau muhadarah-muhadarah, atau yang dibaca di saat khutbah nikah, ini bukan ciri dari kelompok tertentu dari kalangan kaum muslimin yang dengan adanya penyampaian khutbah hajah di awal khutbahnya atau di awal pengajiannya, maka dinisbatkan kepada kelompok fulaniyah atau kelompok alaniyah atau kelompok yang lain-lain. Tidak, karena sesungguhnya khutbatul hajah ini adalah khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, khutbahnya para tabi'in, khutbahnya para imam, dan khutbahnya para imam-imam sampai hari ini yang mengikuti para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang terdahulu. Sehingga kalau seandainya boleh disebutkan bahkan yang benar bahwa khutbatul hajah merupakan ciri bukan kelompok tertentu, tetapi ciri dari seseorang yang paham tentang sunnah, yang mengerti tentang ajaran sunnah. Bukan berarti yang tidak mengawali dengan khutbatul hajah tidak mengerti tentang sunnah, tidak. Akan tetapi ketika Nabi dan juga para sahabat dan juga para tabi'in dan imam-imam mereka mengawali dengan khutbatul hajah, kemudian kita mengikuti mereka, maka ini menunjukkan bahwa keadaan orang-orang yang mengikuti mereka adalah lebih aula, lebih utama dan lebih afdal, karena mereka mengawali khutbah, mengawali pelajaran, mengawali pengajian sebagaimana yang dahulu Nabi dan para sahabat mengawali dengannya. Dari sisi inilah kemudian dianggap al-aula, yaitu lebih afdal, lebih baik. Meskipun para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, hukumnya memang tidak wajib. Sekali lagi, hukumnya memang tidak wajib. Setiap kali khutbah Jumat, setiap kali khutbah nikah, setiap mengawali muhadarah atau pengajian diawali dengan khutbatul hajah, itu hukumnya tidak wajib.
Tapi bukan berarti hukum yang tidak wajib itu menjadikan ditinggalkan perkara yang hukumnya cuma sunnah. Sehingga sebaik-baik apa yang diajarkan adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sebaik-baik apa yang diamalkan juga apa yang diamalkan oleh Rasulullah. Dan begitulah Nabi mengamalkan dan para sahabat mengamalkannya. Sehingga kita pun turut yaitu di belakang mereka, dengan harapan kita termasuk orang-orang yang meniti jalan mereka yang mendahului kita dengan kesolehannya. Kemudian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, menuju kepada isi dari khutbatul hajah. Dimulai dengan innal hamdalillah. Sesungguhnya segala pujian adalah haknya Allah. Nahmaduhu, yang kita memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kita meminta pertolongan hanya kepadanya. Wa nastaghfiruhu, dan yang kita beristighfar meminta ampunan juga kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari jahatnya nafsu-nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari jeleknya amalan-amalan perbuatan kita. Satu dari kalimat yang disebutkan dalam khutbatul hajah yang di awal ini menunjukkan kepada kita tentang pengakuan kita bahwa segala kebaikan dari Allah, sehingga hanya Allah SWT yang berhak untuk dipuji. Seluruh kebaikan adalah dari Allah, sehingga hanya Dia yang berhak untuk dipuji. Satu-satunya zat yang berhak dipuji adalah Dia Azza wa Jalla. Di dalam yaitu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang pernah beliau baca adalah al khairu kulluhu ilaik wasyarru laisa ilaik. Kebaikan itu seluruhnya ya Allah adalah kepadamu, dan juga untukmu, dan juga darimu. Sedangkan keburukan tidak dinisbatkan, tidak dikembalikan kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita, karena Allah pemilik segala kebaikan, seluruh kebaikan, sehingga Dia saja yang berhak untuk dipuji, dan tidak ada yang berhak untuk dipuji selainnya subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa nasta'inuhu, dan kita juga meminta pertolongan kepada Allah. Allah SWT memberikan pelajaran kepada kita di saat kita salat membaca surah Al-Fatihah. Senantiasa kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami meminta pertolongan. Allah SWT mengajari agar kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di saat menafsirkan firman Allah tabaraka wa ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada faedah yang luar biasa di dalam bab ini, bahwa ibadah apapun yang dilakukan, yang diamalkan oleh hamba, dalam ikrarnya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak ada yang mampu melakukannya melainkan dengan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala semata. Ibadah apapun sudah, kita mau sholat, kita mau baca Al-Quran, kita mau berzikir, kita mau berumrah, kita mau berhaji, kita mau datang ke pengajian, ibadah apapun, di antara rahasianya adalah tidak ada seorang hamba pun yang mampu melakukannya, yang sanggup melakukannya
kecuali mereka melakukannya karena pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di dalam ayat itu Allah SWT mengajarkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Yang disebut pertama adalah ibadah, bahwa kami beribadah dengan seluruh bentuk dan jenis ibadah ini hanya kepada Engkau ya Allah. Kemudian dilanjutkan ayatnya wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami minta pertolongan. Di sini rahasianya bahwa seluruh ibadah yang dilakukan oleh kita itu bisa kita lakukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita, yang di saat kita mendengarkan seruan azan, man sami'an nida falyaqul kama yaqulul muadzin, siapa orangnya yang mendengar seruan azan maka hendaknya dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali illa fi hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, kecuali di saat muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, faqul atau falyaqul, hendaknya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kecuali di saat muadzin itu mengumandangkan marilah kita bersama-sama menuju salat, marilah kita bersama-sama menuju kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Maka apa kata Rasul di dalam masalah ini? Beliau memberikan pengarahan sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia mengikrarkan dengan lisannya, kemudian diikuti lisan itu tadi, mengikuti hatinya. Dengan keyakinan hatinya dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya yang dengannya saya bisa beribadah, salat, saya bisa menyambut seruan azan ini, jika tidak Allah SWT yang memberikan kekuatan dan juga daya kepada saya. Hanya dengan daya dan kekuatan yang Allah berikan, saya mampu untuk berjalan menuju salat, saya bisa datang ke masjid, saya bisa pergi ke pengajian-pengajian, ke taklim-taklim, karena daya dan kekuatan yang Allah berikan saja. Dan Nabi juga pernah memberikan pengarahan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada seorang sahabat. Kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menepuk kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, seraya beliau berkata, inni la uhibbuka fillah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Kemudian setelah Mu'adz menjawab ucapan tersebut, Rasulullah SAW kemudian memberikan pengarahan kepada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia. Mu'adz bin Jabal, la tad'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan pernah sekalipun kau tinggalkan untuk berucap di setiap ujung solat yang kamu tunaikan sebelum bersalam, di setiap ujung solat yang kamu tunaikan, untuk kamu berucap Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, tolonglah aku. Ala syukrika, ala dzikrika, agar aku senantiasa bisa berzikir mengingatmu. Wa syukrika, dan agar aku senantiasa bisa bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu. Wa husni ibadatika, dan tolonglah aku pula ya Allah agar aku bisa membaguskan ibadahku untukmu.
Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang mulia, untuk senantiasa meminta ma'unah, meminta pertolongan kepada Allah di dalam beribadah, menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah, yaitu pertolongannya dan bantuannya. Makanya dalam ikrar khutbatul hajah yang diajarkan oleh Nabi, seandainya kita memahaminya, luar biasa maknanya. Oleh karenanya beliau senantiasa mengawali khutbah Jumatnya dengan khutbatul hajah, mengawali taklim atau muhadarah atau pengajian, karena Rasul juga mengadakan pengajian di hadapan para sahabat, diawali pula dengan khutbatul hajah. Para sahabat pun mengawali khutbah mereka dengan khutbatul hajah. Para tabi'in, para imam-imam, ulama-ulama sampai hari ini, mereka pada mengawali khutbah-khutbah mereka dengan khutbatul hajah. Selain karena itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasul dan para sahabat, karena kandungan isinya yang luar biasa. Kandungan isinya yang luar biasa. Wa nastaghfiruh, dan kita meminta ampunan juga kepadanya subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sanggup mengampuni dosa kita? Tidak ada yang lain, hanya Allah tabaraka wa ta'ala, zat yang mengampuni dosa. Kita mau minta ampunan atas dosa kita kepada siapapun makhluk, seberapa sangat kita meratap, tidak akan bisa makhluk itu mengampuni dosa. Sehingga hendaknya kita memaklumi masalah ini, memahami masalah ini, dan hendaknya saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman bahwa dosa akan diampunkan oleh ustadznya. Apabila datang bulan Ramadan, datang kepada ustadz fulan, meminta ditebuskan dosanya. Ada sebagian masyarakat muslim yang memiliki pemahaman demikian. Maka hendaknya dipahami bahwa tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya Allah SWT yang mengampuni dosa, tidak ada yang lainnya. Di dalam ayat Allah SWT menegaskan tentang masalah ini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Katakan kepada hamba-hambaku ini, wahai kalian yang melampaui batas sehingga melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang melampaui batas kepada dirinya dengan melakukan dosa-dosa. Karena orang yang melakukan dosa itu berarti menganiaya diri sesungguhnya. Dia sedang mendolimi dirinya dengan dosa-dosa tersebut. Ya kayak-kayaknya saja orang yang berbuat dosa itu mendolimi orang. Karena orang dirugikan, orang disakiti, orang diambil hartanya, orang dihinakan, dilecehkan kehormatannya, seolah-olah saja dia benar-benar menghinakan orang, tapi sejatinya dia lebih menghinakan dirinya sendiri. Karena kehinaan yang sesungguhnya, di saat orang harus memikul dosanya, nanti dibawa menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara orang yang dia hinakan di dunia, dia mulia di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan kebaikan-kebaikan orang yang beraniaya nanti akan diberikan kepada orang-orang yang dianiaya. Allah SWT perintahkan agar disebutkan kepada orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat. Tentunya di antara kita tidak ada yang bersih dari dosa dan maksiat. Tidak ada siapapun kita yang terlepas dari perbuatan dosa. Dosa itu kecilnya dosa adalah dosa, apalagi besarnya dosa. Maka wajib kita semuanya beristighfar, meminta ampun atas dosa ini, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Katakan kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, menganiaya diri-diri mereka, jangan pernah berputus asa di rahmat Allah. Jangan pernah merasa berputus asa tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena terkadang para bapak, para ibu, orang apabila disuruh untuk bertaubat, disuruh untuk berbuat baik, mereka beralasan, apakah orang yang sudah sekotor saja ini masih diterima taubatnya?
Terkadang orang yang dia itu suka bermaksiat, apabila disuruh untuk istighfar, bertaubat, beralasan demikian. Apakah masih pantas orang yang sudah kotor seperti saya ini bertaubat, beristighfar? Apakah Allah akan mengampuni saya jika saya itu bertaubat dan istighfar? Menurut pemahaman dia, orang apabila banyak dosa, Allah tidak akan mengampuninya. Padahal Allah sudah berfirman dalam ayat ini, kabarkan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang suka berbuat dosa, jangan berputus asa dari mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa Allah sudah menegaskan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an? Allah itu mengampuni seluruh dosa. Seluruh dosa itu berarti mencakup apa saja? Dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa besar, seluruhnya. Dengan berbagai macam dosa yang ada, yang Anda ketahui tentang itu adalah dosa, semuanya diampuni oleh Allah. Sampai pun dosa orang yang menyembah berhala sekalipun, yang menyekutukan Allah dengan batu, yang menyekutukan Allah dengan pohon besar, yang menyekutukan Allah dengan kuburan tua atau kuburan muda, seandainya dia itu mau bertaubat istighfar kepada Allah, diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, seluruh dosa. Masya Allah. Siapa yang mengampuni? Allah SWT. Bukan ustaz yang mengampuni dosa, bukan tuan guru, bukan mubalik, bukan kiai, bukan syekh yang mengampuni dosa. Sehingga hendaknya diluruskan pemahaman sebagian umat yang mereka apabila di luar bulan Ramadan seolah-olah mereka bebas mendolimi hartanya fulan, menipu fulan, menyakiti fulan, mencemooh fulan. Begitu hendak datang bulan Ramadan, berbondong-bondong mereka datang ke ustadznya atau mubaliknya atau kiainya atau syekhnya atau tuan gurunya, membawa sekian jumlah harta atau sebagai upeti dan sebagainya, katanya untuk menebus dosa. Katanya untuk menebus dosa. Maka ini benar-benar sama sekali tidak ada tuntunan dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah diyakini bahwa yang mengampuni dosa hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini biasa dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan sepatutnya kita juga membaca doa ini. Pengakuan diri kita berdosa dan pengakuan bahwa Allah zat yang mengampuni dosa. Apabila kita itu meminta ampunan kepada Allah, di mana Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya benar-benar aku ini telah mendolimi diriku, beraniaya kepada diriku dengan kedoliman yang besar, dengan kedoliman yang banyak. Karena dosa hakikatnya orang itu menganiaya pribadinya. Orang yang dia itu berbuat dosa hakikatnya dia sedang menganiaya dirinya. Maka harus diakui. Rasul mengajarkan sallallahu alaihi wasallam agar kita mengakui dosa kita. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, benar-benar aku telah menganiaya diriku dengan aniaya yang banyak, penganiayaan yang besar, dengan banyaknya dosa, dengan banyaknya maksiat. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan aku tetapkan dan aku yakini ya Allah, dan aku akui tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Kecuali Engkau ya Allah yang mengampuni dosa. Faghfirli, maka ampunilah aku. Maghfirah, dengan ampunan, min indik, dari sisi Engkau ya Allah. Allah tidak berikan hak kepada siapapun untuk mengampuni dosa orang. Jadi harus kita akui dalam kita berdoa. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Maghfiratan min indik,
dengan ampunan yang benar-benar dari sisi Engkau ya Allah. Warhamni, kemudian rahmatilah aku, sayangilah aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun, dan sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha penyayang. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, hanya kepada Allah kita meminta ampunan, dan semua kita berbuat salah. Semua kita berbuat salah. Orang yang dia berbuat salah kemudian meminta ampun itu, dia adalah sebaik-baik orang. Sehingga sejelek-jelek orang adalah orang yang dia tahu berbuat salah dan tidak mau meminta ampun. Oleh karena Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak manusia ini berbuat dosa. Semua anak manusia berbuat dosa. Ya saya, ya kita semua. Memang berbeda-beda tingkat dosa yang dilakukan oleh orang satu dengan orang lain, berbeda. Tetapi semua orang ini tidak bisa luput dari dosa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa, siapa yang berbuat dosa? Manusia. Setiap anak Adam, berarti seluruh kita, seluruh manusia. Bahwa sebaik-baik manusia yang mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun. Orang yang jika dia melakukan kesalahan dia bertaubat kepada Allah SWT. Jika dia melakukan dosa dia istighfar kepada Allah SWT. Adalah sebaik-baik manusia. Bukan berarti orang apabila semakin banyak istighfar maka semakin buruk, semakin jelek, tidak. Bahkan yang paling banyak istighfar dan taubat siapa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang disebut oleh beliau dalam riwayat yang sahih, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ayuhan nas, istaghfiru rabbakum. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 100 marrah." Dalam riwayat yang disebutkan aktsar min 70 marrah. Wahai manusia, bertaubat dan istighfarlah kalian kepada Allah. Bertaubat dan istighfarlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya diriku saja, kata Nabi SAW menyebutkan, di dalam sehari minimalnya aku istighfar itu 70 kali atau 100 kali aku istighfar di dalam sehari. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang Rasul yang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala diberi ismah. Ismah itu kemaksuman. Tidak ada yang maksum. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar imamnya Ahlussunnah wal Jamaah setelah Rasulullah tidak maksum. Imam Ahlussunnah wal Jamaah yang ketiga Umar bin Khattab pun tidak maksum. Imam yang keempatnya Utsman tidak maksum, Ali tidak maksum, seluruh para sahabat tidak ada yang maksum. Maka lebih dari itu semua, siapa yang bukan mereka, imam-imam tidak ada yang maksum, ulama-ulama tidak ada yang maksum, ustaz-ustaz tidak ada yang maksum, tuan guru tidak ada yang maksum, mubalik-mubalik tidak ada yang maksum, kiai-kiai tidak ada yang maksum, syekh-syekh juga tidak ada yang maksum. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam akidah yang disebutkan dengan dalil-dalilnya meyakini bahwa al-ismatu, kemaksuman hanya haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para bapak para ibu yang dirahmati Allah, dalam khutbatul hajah disebutkan ikrar, pengakuan kita sebagai hamba, wa nastaghfiru, dan bahwa kita istighfar meminta ampunan atas dosa kita hanya kepadanya, itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah min syururi anfusina,
dari jahatnya nafsu-nafsu kita. Nabi SAW mengajarkan ikrar bahwa jahatnya seseorang itu bukan karena Allah yang membuat dia jahat, tetapi jahatnya seseorang karena memang jiwanya dia itu yang jahat. Dan Allah SWT mentakdirkan bahwa jiwa itu ditakdirkan hanya memerintah kepada kejahatan. Dalam surat Yusuf, kisah Nabi Yusuf alaihissalam menegaskan, mengikrarkan yang kemudian disebutkan dalam firman Allah tabaraka wa taala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Dalam hal ini aku tidak bebaskan, yaitu jiwaku. Aku tidak bebaskan jiwaku. Sesungguhnya memang jiwa itu menyuruh kepada perbuatan dosa. Jiwa seseorang yang menyuruh perbuatan dosa. Karena Allah SWT menjadikan jiwa ini diantaranya mengetahui mana yang jelek, mana yang baik. Tinggal kecenderungan jiwa itu menuju ke mana. Jika jiwa itu dibiarkan, dia akan cenderung memerintahkan atau menyuruh kepada yang jelek. Oleh karena yang bisa kita lakukan adalah berlindung kepada Allah. Allah memberikan kepada kita jiwa. Tidak bisa kita menghindari adanya nafsu, adanya jiwa. Yang kita bisa lakukan adalah berlindung kepada Allah dari jahatnya jiwa, dari jahatnya nafsu, sehingga kita dilindungi dari berbuat jahat atau perbuatan jahat dari jiwa tersebut. Wa min sayyiati a'malina, dan kita berlindung dari jeleknya amaliyah kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Para bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga amalan-amalan perbuatan yang buruk itu bukan dari Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi menetapkan bahwa amalan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah dia sendiri, jiwa ini sendiri yang mengupayakan. Sehingga jiwa itulah yang akan mengunduh kebaikan-kebaikan dari amal yang dia lakukan. Sebagaimana jiwa itu pula yang nanti akan dihukum oleh Allah, mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Seandainya perbuatan jelek itu Allah SWT yang memaksa seseorang, tentu tidak dibenarkan seandainya orang berbuat jelek kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian di antara kaum yang barangkali belum belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga sebagian kaum itu memiliki pemahaman bahwa perbuatan kita itu adalah semata-mata Allah SWT yang menetapkannya. Kita ini tinggal melakukannya. Sehingga kalau Allah mentakdirkan Anda ini orang yang baik, maka Anda seringnya perginya ke masjid, pergi ke pengajian, memang takdirnya Anda baik. Tapi kalau kami ditakdirkan preman, ya beginilah kami. Maka kita ini tinggal melakukan apa sebagaimana takdirnya Allah. Ini tidak benar. Yang demikian adalah keliru. Bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang seperti itu. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa amalan hamba ini, hamba yang melakukannya, hamba yang berkehendak, hamba yang memiliki kesanggupan, dan Allah SWT di atas semua kehendak dan semua kesanggupan hambanya. Jika Allah berkehendak menahan hamba tidak berbuat, maka hamba tidak mampu berbuat. Jika Allah SWT berkehendak hamba ini berbuat sebagaimana yang dikehendaki hamba, maka terjadilah perbuatan itu oleh hambanya. Para bapak, para ibu, para jamaah saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika nafsu atau jiwa menyuruh kepada keburukan, maka yang bisa dilakukan adalah kita berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga dan memelihara kita, melindungi kita dari kejahatan yang diserukan oleh jiwa. Semua kita berbuat, semua kita beramal, dan semua kita memiliki kehendak,
dan Allah telah memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk berbuat, dan tidak ada yang bisa melindungi kita dari buruk-buruknya amal jika Allah sudah tidak menghendaki dan membimbing seseorang untuk berbuat kebajikan. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, may yahdihillahu fala mudhillalah. Kelanjutan khutbatul hajah disebutkan, barang siapa yang Allah memberikan hidayah kepadanya, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Penetapan bahwa hidayah datangnya dari Allah, dan hidayah itu apabila Allah kehendaki akan diberikan kepada seseorang. Allah memiliki kemutrakan di dalam berkehendak memberi hidayah. Tidak ada siapapun yang bisa menyesatkan orang yang Allah beri hidayah. Jika demikian para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, tidak ada yang kita itu bisa merasa lebih dari hamba-hamba Allah yang lain. Apa yang kita lebihkan dari hamba-hamba Allah yang lain? Barangkali Anda sekedar dahulu saja, Anda sekedar di awal saja, sementara yang lain itu belum. Sekiranya Allah berkehendak memberi yang lain hidayah, tentu mereka akan segera mendapatkan hidayah. Dan bisa jadi orang yang belakangan lebih baik daripada kita, jika Allah SWT berkehendak memberi hidayah. Oleh karena apa yang kita banggakan di hadapan manusia? Karena terkadang orang yang dia itu sudah pengajian, sudah taklim, dia meremehkan orang lain. Dia merasa sok pintar dalam hal din, dalam hal agama. Dia merasa sok alim dalam masalah agama, sehingga dia meremehkan orang yang lain. Sesungguhnya apa yang Allah berikan kepada dia berupa hidayah itu yang menjadikan dia baik seperti ini, yang menjadikan kita datang ke pengajian, yang menjadikan kita itu rajin sholat, yang menjadikan kita membaca Al-Quran, mempelajari kitab para ulama, karena hidayah dari Allah. Bukan karena semata-mata kita yang berkehendak, bukan semata-mata kita ini yang tahu, tetapi hidayah dari Allah. Kenapa kemudian kita berbangga-bangga padahal Allah yang memberikan hidayah kepada kita? Maka yang benar adalah berbagi jalan hidayah. Saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah itu dibagi. Tularkan jalan hidayah kepada mereka, semoga mereka juga mendapatkan hidayah sebagaimana Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Begitu bersyukur atas nikmat hidayah. Bukan malah merasa berlebih, merasa bagaimana di hadapan kaum yang lainnya yang disangkanya mereka adalah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Sekali lagi, apabila Allah memberikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan, menunjukkan bahwa seseorang yang mendapat hidayah, Allah yang memberi hidayah. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan. Kenapa Allah menyesatkan hambanya? Karena kecenderungan hamba itu memang tersesat dan menyimpang. Fala hadiyalah, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang Allah sesatkan. Kalau Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, karena Allah zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Murah, Allah Maha belas kasih kepada hambanya, maka Allah memberikan hidayah. Tapi kalau Allah SWT menyesatkan sebagian dari hambanya, bukan karena Allah SWT mendolimi hambanya, dan Allah SWT tidak sedikit pun mendolimi hambanya. Pembahasan tentang kenapa Allah menyesatkan seseorang. Apakah Allah menganiaya seseorang? Kalau orang tersesat, dia beralasan, oh memang Allah menyesatkan saya. Nah,
Jadi jangan salahkan saya yang sekedar menjalani apa yang Allah tetapkan bagi saya. Allah menyesatkan saya. Keliru dia memahami demikian. Karena kesesatan orang dari jalan yang benar sebab kecenderungan dia memang tersesat. Apa tersesat itu? Tersesat adalah orang meninggalkan jalan hidayah. Itu tersesat namanya. Jadi ketika orang itu sudah datang hidayah kepada dia, jalan-jalannya maksudnya. Apa jalan hidayah itu? Ilmu yang bermanfaat. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan pengajian-pengajian yang baik tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah, penjelasan tentang akidah yang benar, penjelasan tentang tauhid yang lurus, penjelasan tentang akidah yang disertai dengan akhlak, adab yang benar, yang lurus. Ini jalan-jalan hidayah. Sudah sampai di telinga dia, terdengar oleh telinganya. Penjelasannya sudah tidak lagi ada yang rumit, tidak ada lagi yang dia tidak bisa pahami. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, penjelasan para ulama gamblang. Tapi dia masih enggan, tidak mau menerima hidayah. Tidak mau menerima hidayah. Alasannya macam-macam. Nanti kalau aku ikut itu, nggak gaul lagi aku nanti. Tidak lagi gaul nanti aku. Masa kemana-mana harus tutup diri begitu? Kalau misalnya ibu-ibu ya, sekarang zamannya itu zaman gaul. Kalau aku ikut begitu nanti tidak gaul lagi. Gimana nanti dengan penilaian orang-orang itu? Ya sudah, aku tidak ikut saja. Dia cenderung tidak mau ikut, padahal jalan hidayah sampai kepada dia. Tapi dia cenderung dengan keinginan, dengan kehendaknya dia mengikuti ammarah bisu, yaitu nafsunya. Cenderung mengikuti jalan nafsu, tidak mengikuti jalan hidayah. Maka jika orang terus begini, Allah SWT akan sesatkan dia. Dengan kecenderungan hatinya itulah Allah akan sesatkan orang seperti ini. Jika Allah telah sesatkan, macam apapun pengajian, kalau pengajian umum, macam apapun pengajian, tentu tidak bakal bisa merubah orang ini. Sampai pun didatangkan orang-orang yang sudah ikut pengajian untuk memberikan nasihat kepada dia, tentu tidak bakal bisa lagi orang memberikan nasihat. Sampai pun didatangkan ustadznya, didatangkan kiainya, didatangkan mubaliknya, didatangkan syekhnya, tetap tidak bakal bisa memberi hidayah. Kita ingat sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika paman beliau Abu Thalib lebih cenderung mengikuti pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy, dengan kecenderungan hatinya Abu Thalib mengikuti pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy, Allah simpangkan hatinya. Allah simpangkan hatinya sehingga Nabi pun tidak kuasa memberikan hidayah kepada pamannya. Nabi tidak kuasa memberikan hidayah kepada pamannya, karena kecenderungan hatinya Abu Thalib mengikuti seruan pembesar-pembesar orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Apakah kamu akan tinggalkan agama nenek moyang kita, agama nenek moyangmu, hanya karena keponakanmu? Maka hatinya Abu Thalib lebih cenderung kepada ajaan dan seruan orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasul pun tidak kuasa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Sekedar mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah saja tidak sanggup Rasulullah SAW melakukannya. Sampai diturunkan ayat yang menghibur beliau sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Muhammad, maklumilah, kamu tidak kuasa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Tidak kuasa. Sesungguhnya hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ayat yang lainnya Allah SWT menyebutkan tentang bagaimana Allah simpangkan orang yang sebabnya adalah kecenderungan orang itu memang menyimpang. Umatnya Nabi Musa alaihi salam, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'tunani
Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah. Wahai kaumku, aku sudah jelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah, perintahnya, larangannya, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang tauhid, mana yang syirik. Sudah aku jelaskan. Wa qad ta'lamuna anni Rasulullah, dan kalian sudah tahu, benar-benar tahu bahwa aku adalah utusan Allah, bukan aku orang yang seperti yang disangkakan oleh manusia, yang tukang sihir, yang mengada-ada. Bukan, aku adalah Rasulullah, utusan Allah. Falamma zagu, tatkala umat Nabi Musa itu menyimpang hatinya, kecenderungan hatinya menyimpang dari jalan hidayah yang didatangkan oleh Nabi Musa, azaghallahu qulubahum, maka Allah simpangkan hati mereka kemana mereka hendak menyimpang. Jadi bukan berarti Allah menyesatkan hambanya, Allah mendolimi hambanya, tidak. Tetapi Allah SWT menyimpangkan hati hamba yang memang cenderung inginnya menyimpang, yang sudah datang kepada dia kejelasan, bayinat, sudah jelas pada dia, keterangan-keterangan, burhan, bukti-bukti yang jelas sudah datang kepada dia. Ayat-ayat Al-Quran dijelaskan, hadis-hadis Rasul sudah disampaikan. Penjelasan para ulama dalam hal ini gamblang, disampaikan kepada dia targhib wa tarhib. Ayat-ayat yang memotivasi orang untuk berbuat baik, ayat-ayat yang menakut-nakuti orang supaya takut dari berbuat jahat, tapi tetap dia tidak mau menerima. Dia ingin cenderungnya menyimpang. Nah, dia lebih memilih gaul daripada berjilbab, ibu-ibu. Nah, enggak zamannya sekarang itu. Nah, rajin ke masjid, enggak zamannya. Sekarang zamannya itu ke mall-mall, zamannya sekarang itu ke supermarket, zamannya begitu. Nah, kalau aku kenal yang demikian, berarti nanti aku tidak akan ke sana. Nah, memang hatinya cenderung ke sana. Apabila memang begitu, kalau Allah sudah sampai menyimpangkan hati orang yang demikian, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa sanggup memberikan hidayah kepadanya. Na'udzubillah. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah, dan hidayah itu para bapak para ibu didapat oleh seseorang bukan cuma-cuma. Hidayah didapatkan bukan cuma-cuma. Hidayah itu diupayakan. Ada sebagian orang yang begitu. Nah, ibu, saya ini mengetahui bahwa ibu itu masya Allah orangnya baik. Nah, tidak pernah mengganggu orang lain. Nah, masyarakat semuanya tahu dan paham bahwa ibu ini masya Allah orangnya baik. Tapi ibu, duhai betapa lebih baiknya lagi kalau ibu itu mau sholat. Kalau ibu mau sholat. Nah, terkadang orang menjawab dengan ringan. Nah, lah saya belum dapat hidayah loh jeng. Nanti kalau dapat hidayah saya ayo sholat nanti. Alasan terkadang demikian. Memang saya belum dapat hidayah. Nah, terus maksudnya ibu bagaimana? Ya saya tak nunggu datangnya hidayah. Sesungguhnya datangnya ibu ini mengingatkan bahwa anda orang yang baik, tidak pernah menyakiti hati orang, tidak pernah mengganggu orang, suka memberi, bahwa anda adalah seorang yang dermawan. Ini jalan hidayah ini. Mengingatkan anda untuk sholat, karena sholat itu tidak ada yang tidak tahu. Semua orang yang tahu Islam tahu bahwa orang Muslim itu sholat. Ini jalan hidayah. Tetapi anda tidak menerima atau tidak meniti jalan hidayah. Nanti kalau dapat hidayah saya akan sholat. Dia enggak pernah datang ke pengajian, enggak pernah berkumpul dengan ibu-ibu yang sholihah, tidak pernah kumpul-kumpul dengan kaum muslimin yang aktif ke masjid, yang memakmurkan masjid, rajin ibadah. Tidak pernah. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah? Hidayah itu minimalnya dengan berdoa, kemudian dicari jalannya. Bagaimana kita bisa mendapati hidayah? Begitu. Di dalam hadis qudsi Allah SWT berfirman, Ya bani Adam kullukum dhallun
illa man hadaituhu. Wahai anak manusia, setiap kalian itu adalah tersesat asalnya. Semua kita itu asalnya tersesat. Semua kita itu berada di atas aliran sesat asalnya. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku beri hidayah pada dia. Jadi lurusnya kita karena Allah telah memberikan hidayah. Oleh karena hidayah itu Allah yang memberi, maka Allah berfirman, fastahduni ahdikum, maka mintalah, berdoalah kepadaku minta hidayah. Berdoalah kepadaku meminta hidayah. Ahdikum, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepada kalian. Menunjukkan hidayah itu Allah yang memberi, dan minimalnya harus berdoa minta hidayah. Selebihnya para bapak, para ibu, coba menuntut ilmu adalah jalan hidayah. Mendengarkan pengajian adalah cara mencari hidayah. Sementara tidak mau datang ke pengajian. Nah, orang yang datang ke pengajian belum tentu dapat hidayah. Bagaimana dengan orang yang tidak mau, yang enggak mau datang, yang enggak pernah hadir? Lebih jauh jalan hidayah yang ada bagi dia. Hidayah tidak datang cuma-cuma, tetapi diupayakan. Minimalnya kita berdoa meminta kepada Allah SWT hidayah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, Allah SWT mengajarkan kepada kita, setiap kali kita sholat, minimalnya berarti berapa kali kita itu meminta kepada Allah hidayah? 17 kali minimalnya dalam sehari semalam. Ketika kita membaca firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami kepada jalanmu yang lurus, kepada sirat al-mustaqim, kepada jalanmu yang lurus. Siapa yang sudah meniti jalan yang lurus, yang kita meminta untuk ditunjukkan oleh Allah menuju jalan mereka itu, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat mereka. Allah SWT memberikan penjelasan dalam ayat yang lainnya tentang siapa sesungguhnya orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka. Nah, bahwa mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah SWT adalah disebutkan dalam firman Allah SWT, innal ladzina amanu la wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, mereka itulah kelak yang akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. Siapa itu? Minan nabiyyin, dari kalangan para nabi dan rasul, wasiddiqin, dan orang-orang yang sidik imannya, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid asyuhada, wassolihin, dan orang-orang yang solih, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman dekat. Sesungguhnya para bapak, para ibu, setiap kali kita membaca ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada ku siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, berarti kita meminta kepada Allah untuk ditunjukkan jalan beragamanya para nabi, jalan beragamanya orang-orang yang termasuk siddiqin. Siapa as-siddiqun itu? Abu Bakar as-Siddiq adalah termasuk imamnya as-siddiqun. Aisyah az-Zahra putrinya, dan itu istrinya Rasul, adalah as-siddiqah bintu siddiq. Orang-orang yang benar imannya, yang lisannya dan amal perbuatannya adalah iman, yang dibenarkan iman dalam hatinya dengan apa yang nampak, itu as-siddiqun. Wa syuhada, dan para syuhada. Imam-imamnya adalah Abu Bakar as-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan para syuhada yang lain.
wassolihin, dan orang-orang soleh yang mengamalkan apa yang Allah perintahkan, yang menjauhi apa yang Allah larang dengan dasar iman. Ini yang kita minta para bapak, para ibu yang dirahmati Allah. Yang kita minta setiap hari semalam 17 kali minimalnya, agar kita ditunjukkan Allah kepada jalannya para nabi. Dan nabi yang kita minta ditunjukkan jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Allah Rasul itu beragama? Tunjukkan kepada kami. Bagaimana ya Allah Abu Bakar As-Siddiq beragama? Tunjukkan kepada kami. Bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali dan para sahabat syuhada dan seluruh orang-orang saleh, bagaimana jalan hidup beragamanya mereka? Tunjukkan kepada kami. Makanya para bapak, para ibu, ahlu sunnah wal jamaah, sebelum nanti insyaAllah kita akan sampai pada babnya, tidak ada yang diajak kecuali semuanya diajak menuju jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah, jalannya para sahabat, jalannya as-siddiqun, jalannya as-syuhada, dan jalannya as-salihun. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa meniti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, i'tiqadan sebagai keyakinan dalam hati, wa amalan dan sebagai amalan kita, wa qawlan dan dalam ucapan-ucapan kita. Sesungguhnya tidak ada keselamatan melainkan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Inilah yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan perdana kita di petang hari ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan materi kita pada pertemuan di waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum diakhiri pengajian, barangkali ada pertanyaan, ada waktu 15 menit sampai pukul 5, dipersilahkan. Kemudian kita senantiasa mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Allahumma amin. Allahumma. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua itu akan memikul dosa ketika salah satu anggota keluarga tersebut menjauhi sebab diberikannya hidayah? Ada pertanyaan, apakah orang tua itu memikul dosa seandainya sebagian dari anak menjauhi jalan hidayah? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tua bertanggung jawab atas anak-anaknya, sebagaimana suami bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Jika istri dan anak-anak meninggalkan jalan hidayah, padahal suami atau ayah sudah mendatangkan jalan-jalan hidayah tersebut, maka suami dibebaskan oleh Allah dari tanggung jawab tersebut. Jadi kewajiban suami, kewajiban si ayah adalah mendatangkan seluruh jalan hidayah dengan cara yang paling baik, yang paling bisa diterima. Kita ingat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, 950 tahun beliau berdakwah. Ini masa dakwahnya saja, bukan usia beliau. Masa dakwahnya beliau menyampaikan tauhid yang benar demikian, ini syirik, yang itu dosa besar, kepada istri, kepada anak, kepada umatnya. Dan dipilih, Masya Allah, panjenengan baca surat Nuh, kita akan dapati bahwa cara beliau menyampaikan dakwah itu luar biasa. Sangat-sangat, yaitu menimbang berbagai masalah dalam menimbang kalimat yang dipakai, menimbang situasi dan kondisi yang tepat, menimbang harus disampaikan motivasi, menimbang harus disampaikan pula hal-hal yang bisa menjadikan orang takut berbuat salah, menimbang dalam masalah, Masya Allah, yang lain-lain. Beliau sudah sampaikan. Tentunya ini juga Allah SWT memberikan taufik kepada Nabi Nuh, tapi kenyataannya istri dan anaknya tidak ikut jalan hidayah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi Allah SWT tidak meminta pertanggungjawaban kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh sudah menyampaikan kewajiban sebagai seorang ayah, sudah menyampaikan kewajiban sebagai seorang suami. Seorang suami wajib
menyampaikan jalan hidayah kepada istri dengan cara disampaikan pelajaran, dengan cara disampaikan mauidhah, dengan cara diajak yaitu bermusyawarah, diajak berfikir, macam-macam. Bagaimana supaya istri ini bisa ikut jalan hidayah? Nah, bisa ikut jalan hidayah dengan usaha yang maksimal yang dilakukan oleh suami. Jika Allah tidak mengendaki memberi hidayah kepada istri, kemudian istri menyimpang, maka suami tidak diminta pertanggungjawaban. Yang suami memikul dosa adalah jika suami tahu istrinya berbuat dosa, dia diam, dia tidak komentari, dia tidak cegah, dia tidak arahkan istrinya, dibiarkan istri berbuat dosa, maka suami berdosa sebagaimana istri berdosa. Orang tua yang memikul dosa anak, jika anak berbuat salah, ayah membiarkan anak berbuat salah, ayah tidak mendidik anaknya berbuat kebajikan, ayah tidak mencegah anak-anaknya berbuat maksiat, maka ayah memikul dosa karena dia menyetujui anaknya berbuat dosa. Bukan berarti dia memikul dosa anaknya tidak, tetapi karena ketika anak berbuat dosa, ayah menjadi sebabnya anak berbuat dosa, sehingga ayah pun mendapatkan bagian dari dosa karena dia berupaya tentang sebab dosanya anaknya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira ma ya'kuluhu al-'abdu min kasbihi wal waladu min kasbihi." Sesungguhnya yang paling baik yang dimakan oleh seseorang adalah dari upaya dia, dari kerjaan hasil tangan dia, itu yang paling baik dimakan. Artinya apa? Bukan minta-minta, tapi benar-benar bekerja dari upah, mendapatkan yaitu laba dari jual beli macam-macam, jual jasa. Ini yang paling baik dimakan oleh seseorang, bukan meminta-minta. Nah, Rasulullah kemudian menyebutkan wal waladu min kasbihi, termasuk dari upaya orang tua adalah anaknya. Upaya orang tua adalah anaknya, sehingga ketika anak berbuat sesuatu, orang tuanya tahu dia berbuat salah, berbuat maksiat, didiamkan, berarti upaya orang tua, upayanya orang tua, sehingga orang tua akan juga terkena imbas dosa. Oleh karena benar, jika seorang ayah membiarkan anak putrinya tidak berjilbab, keluar rumah tidak berjilbab, tidak menutup auratnya, setiap saat anaknya keluar rumah, setiap saat orang tuanya berdosa. Selangkah anaknya itu bermaksiat, orang tuanya selangkah diseret oleh anaknya menuju neraka. Kalau orang tuanya membiarkan putri-putrinya keluar tidak berjilbab, karena berjilbab adalah wajib. Demikian juga maksiat yang lain, maksiat yang lainnya. Anak laki-lakinya berjudi, berjudi. Jangan disangka berjudi itu harus perkumpulan judi. Di medan permainan anak-anak banyak judi, dengan game online-nya macam-macam. Anak-anak berjudi, orang tuanya tahu, dibiarkan. Nah, ini zamannya anak sekarang ya mainannya begitu. Kalau dulu ya kita nama mainnya ya blak sodor apa-apa, benteng-bentengan sebagainya. Sekarang zamannya sudah begini, ya sudah. Nah, anggap itu permainan anak-anak. Orang tuanya tahu, tapi dia diamkan. Maka orang tua menanggung dosa anaknya. Setiap saat anaknya berjudi demikian dan demikian, setiap saat orang tuanya diseret ikut berdosa. Na'udzubillah. Sehingga diingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kalian diminta pertanggungjawaban. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang imam adalah pemimpin, dan dia diminta bertanggung jawab atas pimpinannya. Warrajulu ra'in fi ahli baitihi, dan seorang suami pemimpin di rumah tangganya. Memimpin siapa? Istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti ba'liha wa ala auladihi, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan dia memimpin anak-anak suaminya. Seorang istri itu wajib mendidik anak-anak suami, berikan didikan akidah yang benar, tauhid yang lurus, amal ibadah yang benar, adab akhlak Islam yang benar. Diajari oleh ibu-ibu. Suaminya biarlah bekerja, tugasnya suami mencari nafkah memang. Yang banyak bergaul dengan anak-anak dari ibu-ibu yang mengajarinya. Begitu cara kita itu
menegakkan bagaimana kewajiban masing-masing yang nanti akan diminta pertanggungjawaban juga masing-masing. Demikian wallahu taala. Anak yang belum berangkat kami koi masih terkhawatir. Nah, Saya pernah membaca brosur Akikum itu, seandainya anak itu mendoakan si orang tua itu 100% tidak akan. Baik, barakallahu fiik. Ada pertanyaan tentang akikah. Apabila anak belum diakikahi oleh orang tuanya, apakah jika anak mendoakan orang tuanya sampai 100% belum tidak akan nyampe. tidak akan sampai 100% tidak akan sampai kepada orang tuanya? Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, sepanjang apa yang saya ketahui tentang masalah akikah, jika anak tidak diakui oleh orang tuanya, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, anak nanti tidak bersyafaat buat bapaknya. Anak itu tidak bersyafaat buat bapaknya. Adapun tentang masalah doa, selama ini saya belum tahu apakah jika anak itu belum diakikahi, doanya tidak akan sampai kepada orang tuanya. Saya belum tahu. Yang saya sudah ketahui, pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa anak apabila tidak diakikahi oleh ayahnya, maka anak itu nanti tidak akan bersyafaat buat orang tuanya. Nah, barakallahu fiik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan satu, bagaimana mengetahui kalau ini saya lulus dari Allah SWT? Karena orang-orang yang akidahnya tidak lulus atau ikut sekolah aliran atau sekolah toriko, mereka menganggap bahwa mereka telah memperoleh hidayah dari Allah. Yang kedua, bagaimana cara mendakwahi orang tua yang berbaiat kepada musik untuk masuk sebuah toriko, karena mereka orang tua menganggap kalau mereka memperoleh hidayah dari Allah SWT. Insyaallah. Wa iyyakum khairan jazaa. Ada pertanyaan, bagaimana kita itu mengetahui jalan hidayah ini adalah dari Allah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ajaran-ajaran yang lain juga menganggap bahwa apa yang mereka ikuti itu juga dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti akan ada pada babnya, tetapi akan saya singgung sedikit di muka sebagai mukadimah, pendahuluan dari bab yang nanti kita akan baca, bahwa hidayah itu adalah al-ilmu nafi, al-ilmu an-nafi, dan itulah yang dibawa oleh para nabi dan rasul, utamanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman tentang beliau sallallahu alaihi wasallam, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan al-hidayah, dengan membawa hidayah. Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan para ulama ahli tafsir menyebutkan al-huda maknanya adalah al-ilmun nafi, ilmu yang nafi. Apa itu ilmu yang nafi? Disebutkan wa al-ilmu al-kitab was sunnah. Ilmu yang nafi adalah ilmu tentang kalamullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hidayah. Makanya apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya, seluruhnya adalah perintah Allah SWT untuk disampaikan kepada kaumnya. Yaitu qala Allah SWT berfirman demikian, wahai kaum. Dan itulah jalan hidayah. Dan itulah hidayah, al-ilmu nafi. Dan perlu diketahui bahwa hadisnya Rasulullah juga wahyu dari Allah SWT. Hadis-hadis Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah SWT. Sehingga tidak bisa dibedakan antara Al-Quran dengan hadis. Dalam konteks apa? Sama-sama wahyu maksudnya. Nah, sama-sama wahyu. Karena Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, nah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dengan apa yang dikehendaki oleh beliau sendiri. Yang disabdakan melainkan adalah wahyu yang Allah wahyukan. Berarti wahyu. Sehingga ilmu nafi adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Itu jalan hidayah. Sehingga para ulama Ahlussunnah wal Jamaah memberikan kaidah
jika apapun yang kita dapati, apakah keyakinan, apakah amalan, apakah ucapan, berdasarkan ayat yang jelas dan berdasarkan hadis yang sahih, yang sahih, dengan pemahaman yang benar, maka itulah hidayah. Jika menyimpang dari itu, maka itu bukan hidayah. Jika menyimpang dari itu, maka itu bukan hidayah. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana mendakwahi orang yang meyakini aliran tertentu, yang mereka menganggap bahwa alirannya ini juga berdasarkan hidayah dari Allah. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, seluruh aliran yang menyimpang, saya katakan seluruhnya, aliran yang menyimpang, yang itu dinisbatkan kepada aliran Islam, mereka itu berdalil. Mereka punya dalil, bukan tidak punya dalil. Kalau dibuka dalam kitab aliran tertentu apa? Ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Nah, tetapi kaidah berdalil itu Ahlussunnah wal Jamaah memiliki kaidah yang ini tidak dimiliki oleh aliran-aliran yang lain. Al-Quran itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah, sehingga berdalil dengan Al-Quran itu sah. Tinggal benarkah ayat itu sebagai dalil dari ajaran tertentu. Nah, sehingga tinggal benarkah ayat itu adalah sebagai dalil dari ajaran tertentu, ini yang harus ditinjau. Karena memahami ayat tidak bisa tidak harus dengan pemahaman yang dahulu pernah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga benar pemahaman kita tentang ayat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seandainya mereka membawa hadis, ditinjau dulu benar dan tidak benarnya hadis itu. Sahih apakah tidak sahih hadis tersebut dari Rasulullah. Apabila tidak sahih, maka sudah, itu adalah dalil yang keliru, dalil yang tidak sah, sehingga menunjukkan tidak benarnya ajaran tersebut. Jika seandainya hadisnya sahih, maka perlu ditinjau benarkah bahwa hadis yang sahih ini sebagai dalil atas ajaran tertentu ini, atas bab ini, dan ini kaidahnya ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah taala kita akan sampai pada babnya. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini. Sudah pukul 5 tepat. Kita cukupkan pengajian kita, insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada materi-materi kita pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.